Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Mas. Perkenalkan, saya Peran Andi yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi kedatangan saya pada pagi hari ini untuk melakukan pendidikan kesehatan pada Ibu ya. Sebelumnya Ibu bisa menyebutkan nama dan usia Ibu. Nama saya Sinta, usianya 50 tahun. Baik, dengan Ibu Sinta ya Bu ya. Jadi saya pada pagi hari ini akan melakukan pendidikan kesehatan tentang pembatasan cairan. Nah itu kan sebentar lagi akan pulang ke rumah. Nah nanti Ibu bisa mengetahui bagaimana cara membatasi cairan dan apa itu pembatasan cairan supaya Ibu tidak terjadi penyakit atau komplikasi yang lebih parah lagi. Nah sebelumnya ini Ibu udah pernah mendapatkan podcast tentang pembatasan cairan atau belum ya? Oh, baiklah kalau begitu sesuai waktu kemarin saya akan melakukan pendidikan kesehatan kira-kira waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia ya? Baik Ibu, apakah posisinya sudah nyaman? Kalau begitu saya izin dulu ya Bu ya. Nah, yang pertama ini ada pengertiannya dulu Bu. Nah, apa itu pembatasan cairan? Jadi pembatasan cairan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau membatasi jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh. Biasanya dilakukan dalam situasi medis tertentu seperti gagal jantung ataupun gagal ginjal gitu Bu. Nah, yang biasanya ada tujuannya. Ada dua tujuan ya Bu ya. Nah, yang pertama ini untuk menghindari penumpukan cairan berlebih yang dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal ataupun gagal jantung. Nah, yang kedua ini dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan fungsi organ-organ tubuh yang optimal. Nah, ini ada manfaat dari pembatasan cairan ini. Nah, yang pertama ini ada mengurangi pembengkakan. Nah, itu kan kalau misalnya cairannya berlebih dalam tubuh kan bisa terjadi pembengkakan Bu di area wajah, bisa di pergelangan tangan ataupun di kaki juga bisa Bu. Nah makanya perlu dilakukan pembatasan cairan. Nah yang kedua ini ada meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Nah kalau tubuh Ibu kelebihan cairan kan otomatis mungkin jantungnya bisa ada cairannya atau paru-parunya bisa ada cairannya. Nah itu tuh bisa menghambat kerja dari paru-paru dan juga jantung. Nah dengan membatasi cairan ini bisa meningkatkan atau mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru. Nah yang ketiganya ada menurunkan tekanan darah. Nah tadi kan misal kalau jantungnya ada cairannya ataupun tubuh kelebihan cairan kan darah harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Nah maka bisa terjadi itu Bu, tekanan darah itu menjadi tinggi karena kerja jantung yang tinggi. Nah dengan membatasi cairan bisa menurunkan tekanan darah dari jantung tersebut. Nah yang keempat ada mencegah komplikasi seperti yang saya sebutkan tadi, seperti gagal ginjal, pembengkakan ataupun gagal jantung. Nah yang kelima ada bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah selanjutnya ada dampak yang kita bisa kita dapat kalau tidak membatasi cairan tubuh kita. Nah yang pertama ada edema yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pembengkakan pada area tubuh Ibu. Nah yang kedua ini bisa terjadi hipertensi karena kerja jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah Ibu. Nah yang ketiga bisa menyebabkan gagal jantung kongestif. Nah karena bekerja terlalu keras tadi ya, selanjutnya juga bisa menyebabkan sesak nafas karena adanya penumpukan cairan di paru-paru Ibu sehingga paru-paru Ibu harus bekerja lebih keras dan bisa menyebabkan sesak nafas. Nah yang kelima ini ada penurunan fungsi ginjal karena terdapat cairan pada ginjal sehingga ginjal itu harus bekerja lebih keras Bu untuk menguraikan cairan yang ada di dalam tubuh Ibu. Nah selanjutnya bisa terjadi penambahan berat badan karena cairan yang menumpuk di dalam tubuh Ibu. Nah selanjutnya ini ada hambatan-hambatan atau halangan dalam membatasi cairan Ibu ini. Nah dari faktor pasien atau dari faktor Ibunya sendiri ini bisa kurang pengetahuan. Mungkin Ibu kan sebelumnya tidak tahu ya apa itu pembatasan cairan atau bagaimana cara membatasi cairan. Nah ini kan sudah saya jelaskan, harusnya Ibu bisa tahu dan bisa melakukan pembatasan cairan ini. Dan yang kedua ini ketidakpatuhan. Nah Ibu kan mungkin karena Ibu selalu minum sehari itu 8 gelas ataupun sering makan makanan mengandung air. Nah itu bisa mengakibatkan penumpukan cairan. Nah yang terus ada juga kebiasaan dan juga keinginan untuk makan dan minum yang mengandung banyak air. Nah selanjutnya ini ada faktor lainnya Bu, faktor hambatan dalam membatasi cairan. Nah, ini ada faktor lainnya. Yang pertama ini adalah ketersediaan peralatan yang tepat untuk mengukur asupan cairan. Yang kedua ada dukungan sosial. Tentunya dukungan ini sangat penting Ibu ya dari keluarga atau mungkin orang terdekat Ibu. Dan terakhir ada biaya. Baik Bu, untuk materinya sudah selesai ya Bu ya.
Jadi kalau ibu mau membuat cairan ini bisa dengan berbagai cara ya bu ya. Baik bu, sebelumnya ini sudah selesai. Saya izin bertanya kepada ibu ya. Ibu kan sudah paham nih, sudah saya jelaskan tadi tentang pembatasan cairan. Nah ibu bisa menyebutkan manfaat dari pembatasan cairan ini bu? Nah, manfaatnya itu dapat mengurangi kelebihan cairan yang ada di tubuh, kemudian meningkatkan fungsi ginjal, bahkan juga jantung, kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mencegah terjadinya komplikasi. Baik bu, ibu bisa menjawab dengan tepat ya. Nah selanjutnya nih, ibu apakah ada pertanyaan untuk saya? Mungkin ibu ada yang tidak memahami atau bingung? Nah, saya kan sering nggak patuh karena saya sering minum banyak karena makanan-makanan juga yang mengandung air. Nah, saya disarankan oleh dokter itu harus membatasi cairan. Nah, caranya supaya saya itu bisa mengurangi atau membatasi cairan itu bagaimana ya, Pak Mas? Nah ibu ini misalnya kalau ibu merasa haus nih ya, ibu pengen minum, nah ibu tuh bisa pakai es batu atau es cube yang kotak itu bu. Nah itu bisa mengoleskan di bibir ataupun bisa itu ya di apa ya bahasa Indonesia ya, di emut gitu ya bu ya. Nah ini nanti kalau sudah misalnya sudah mencair, sudah jadi air semuanya, ibu bisa membuangnya ya bu ya. Jangan diminum bu, kalau diminum nanti itu tambah airnya tuh dalam tubuh tambah banyak, nanti malah terjadi komplikasi gitu. Gitu ya. Baiklah kalau gitu, apakah ada yang ditanyakan lagi bu? Cukup ya. Kalau cukup, ibu sudah paham, ibu sudah mengerti. Nah, saya ucapkan terima kasih karena ibu telah menyimak. Kalau begitu, ini ada selective test untuk ibu kalau lupa tentang pembatasan cairan atau ingin mengetahui lebih banyak nih bu. Nah kalau begitu bu, kajiannya pada pagi hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih karena ibu telah mengikuti pendidikan dengan baik, telah menyimak. Saya izin pamit ya bu ya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Mas. Ya.